Hai, shalom, shalom semua. Kembali di program Disciples, membahas mengenai Kitab Kejadian. Kemarin sudah sesi 1, sesi kedua, di mana sesi pertama tidak usah dibacakan kembali ya untuk firmannya, nanti teman-teman bisa cek di sesi 1 dan kedua mengenai Kitab Kejadian 1. Di mana sesi pertama saya mengatakan bahwa siapa sih kita ini gitu. Kita ini istimewa loh gitu. Tetapi seistimewa apa kita? Sespesial apa kita? Itu tuh sebenarnya bukan hanya karena Tuhan menciptakan kita itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Tetapi seberapa istimewa kita itu, semua itu ada keputusan itu ada di tangan kita. Selama dalam kehidupan kita, kita itu siap untuk di-upgrade. Kita siap untuk di-upsize. Selama kita siap untuk melewati proses hidup kita. Kalau yang namanya proses itu lebih kita bayangkan, lebih kita pikirkan itu adalah hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Tapi kita tetap mau ada di jalan itu. Yaitu kita akan menjadi manusia yang istimewa. Kemudian ketika di dalam proses kehidupan kita, dalam lembah kelamnya kita ya kan, sedang ada dalam jurang kehidupan ya kan, kita tetap ada, tetap mau gandeng Tuhan, tetap hidup ada di dalam hadirat Tuhan, tetap hidup dalam nafas kehidupannya Tuhan, ada roh Tuhan di dalam diri kita. Maka kita itu dikatakan manusia yang benar-benar manusia. Bukan manusia yang seperti binatang. Kan di firman menuliskan, itu sudah saya jelaskan. Kita dibandingkan, sengaja dibandingkan. Ketika saya menjabarkan Kejadian 1, beberapa poin yang tidak dibacakan semua, kita akan dipertemukan dengan pembanding. Pembandingnya siapa sih? Ya makhluk ciptaan Tuhan yang lain lah. Kalau kita dikatakan istimewa, ada yang lebih dibandingkan ciptaan yang lain kan. Otomatis kita dibandingkan. Tetapi kalau tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa, maka kita akan dinyatakan sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Itu di sesi pertama. Di sesi kedua, bagaimana sih kita itu hidup? Hidup bukan sekedar hidup yang saya katakan tadi. Tetapi kenapa di dalam penciptaan manusia ini, kita itu diberi tanggung jawab langsung oleh Tuhan. Bukan sekedar Tuhan itu memberkati, bukan sekedar Tuhan itu berfirman jadilah terang, sudah selesai. Tetapi kita itu langsung mendapat mandat dari Tuhan untuk berkuasa dan menaklukkan. Betul ya teman-teman? Nah, tanggung jawab itu ada di dalam pundak kita masing-masing teman-teman, bukan gandengan. Yang saya gambarkan kemarin bahwa saya dulu itu nunut, imanku itu nunut ya kan, nebeng. Iman nebeng sama suami ya kan, pelayanan nebeng sama suami, apapun dalam kehidupan saya itu nebeng sama suami teman-teman. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kamu hidup sendiri, kau no tebengan teman-teman. Mau nebeng senior pastor enggak bisa, mau nebeng Cece rohani ya kan, mau nebeng teman-teman sekitar ya kan yang lebih rohani enggak bisa teman-teman. Karena iman proses kehidupan itu berbeda satu dengan yang lain. Saya diingatkan ketika tadi pagi sedang ada di kamar mandi nih gitu kan. Iya ya, saya itu pernah terjebak. Terjebak karena apa? Melihat dan yang membuat saya tersadar itu gara-gara mendengarkan khotbah dari Pak Kris. Kita itu sering terjebak dengan cerita ya kan, dengan kesaksian, dengan mujizat yang dialami oleh orang lain.
Mau gembala kita, mau kakak rohani kita, adik rohani kita, orang-orang di sekitar komunitas kita yang bersaksi ya kan, atau bahkan yang sering menjebak kita itulah senior-senior kita. Wah, mereka menceritakan nih, "Wah, Tuhan memberkati aku seperti ini, anakku seperti ini, bla 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 bla," ya kan. Tetapi apakah proses kehidupan kita sama dengan mereka? Kalau Pak Kris mengatakan bahwa, bayangan Petrus dapat menyembuhkan ya kan. Loh, kita itu meneladani pribadinya, meneladani itu, tapi kita ndak bisa nyontek cara Tuhan itu bekerja lewat pribadi orang itu, ndak bisa. Tuhan itu bekerja itu masing-masing. Jadi kalau bagi kita, orang-orang yang sudah melayani anak-anak Tuhan, ketika kita melihat keberhasilan orang lain terus kita mau nyontoh imannya, kita mau nyontoh caranya, itu tidak bisa teman-teman. Dan itu saya pernah terjebak di sana ternyata, dan itu baru menyadarkan saya itu tadi pagi loh. Iya ya, selama ini orang menceritakan apa itu tidak ngeh gitu loh. Wah, cuma yang saya tahu bahwa, wah Tuhan kalau aku mengerjakan ini, wah Tuhan akan memberkati aku. Soalnya aku lihat ini diberkati ya kan. Oh ini diajarin diberkati gitu. Tapi dalamnya kita ini tidak bisa nyontoh teman-teman. Hatiku dan hatimu itu berbeda. Respon kita pun berbeda. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab yang saya katakan, ya kita itu dipanggil sendiri-sendiri. Di firman kan dikatakan juga bahwa, kita wajib mengikuti pertandingan. Masing-masing kita itu diwajibkan mengikuti pertandingan yang sudah Tuhan tentukan. Jadi masing-masing setiap kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Proses kalau itu pertandingan kita itu untuk berlari sampai ke garis akhir. Jatuh bangunnya kita, kita itu tidak bisa gandeng peserta lain ini gitu loh. Berlarilah sendiri, kesel-keselmu sendiri gitu. Jatuh-jatuh sendiri. Minta tolong, jerit-jerit ya sendiri, ndak bisa nyuruh orang itu untuk mendoakan. Sering kan kita mau doain ya supaya aku berhasil, doain ya. Ndak bisa. Bener ya? Itu pengertian saya teman-teman. Jadi ya kita bergerak, berproses itu sendiri teman-teman, seorang diri. Di sesi kedua saya katakan bahwa kita belajar dari tokoh Daud. Kalau kita mau menceritakan pahitnya hidup Daud, pahitnya hatinya, wah sangat kepahitan dia. Punya alasan buat dia itu untuk putus asa. Punya alasan buat seorang Daud itu untuk tidak meneruskan kehidupannya. Tetapi kenapa Daud tetap setia? Menggembalakan saat kambing dombanya yang seekor, 2 ekor itu, 2, 3 ekor itu. Tidak dimasukkan hitungan sebagai anak, cuma jadi ya cuma hidup sekedar hidup lah. Diistimewakan itu mending, masalahnya dia ini bagian yang dilupakan teman-teman. Kalau mau menceritakan pahit, pahit dia. Dan dia pun tahu jelas asal-usulnya. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Loh, dia tahu jelas asal-usulnya. Tetapi kenapa seorang Daud itu bisa tetap jejak berdiri ya, tetap setia mengerjakan bagiannya dia. Ndak lain adalah bahwa dia tahu bahwa dia itu istimewa. Dia mau untuk di-upgrade dan upsize. Ketika ada di padang gurun, padang belantara, ngurusi kambing dombanya. Dia berhadapan dengan alam saat itu. Tapi justru saat itu dia itu ditempa habis-habisan. Menjadi pribadi yang berbeda dengan yang lain. Menjadi istimewa, menjadi spesial. Sampai Tuhan bawa dia untuk naik.
Tuhan tunggu dia loh. Ya kan, ketika dia mau diurapi menjadi raja, dipanggil semua kakak-kakaknya. Cuma ini lah anakmu. Rasanya ada lagi deh. Papanya enggak, cuma ini kok anakku. Bisa lupa loh papanya sama anaknya. Tapi akhirnya, oh iya ada satu lagi dipanggil dan akhirnya dia diurapi menjadi seorang raja. Pertanggungjawaban kita itu masing-masing. Kita berdiri sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, keputusan ada di tangan kita. Mau menjadi istimewa atau biasa-biasa aja, keputusan ada di tangan kita. Itu yang menjawab pertanyaan, kenapa di gereja, di komunitas itu ada orang yang mati hidup hanya duduk di kursi jemaat, datang beribadah ke gereja, pulang dan tidak terjadi perubahan apa-apa dalam kehidupannya. Ada tawaran untuk ayo melayani, ayo jadi singer ya kalau gereja, ayo jadi choir, ayo usher, apapun yang bisa kita kerjakan di gereja ketika itu disodorkan di depan kita, kita ngambil itu enggak. Atau kita akan menjadi Kristen yang biasa-biasa aja, anak Tuhan yang biasa-biasa, pokok aku datang tiap minggu, datang ibadah, selesai ibadah pulang, sudah. Tidak ada gejolak, tidak ada sesuatu yang bergerak di dalam diri kita. Oh, aku itu harus ngerjakan ini loh. Oh, aku ini harus begini, begitu. Sesuatu yang ditambah-tambahkan di dalam diri kita. Karena ketika tidak ada sesuatu yang ditambahkan dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sama, pribadi yang biasa. Karena apa? Ya kita enggak mau memacu diri sih, ya kan? Jadi sesi 1 sudah, sesi kedua sudah, kita akan masuk ke sesi ketiga. Apa sih tujuan hidup kita? Ya, kalau kemarin kita itu istimewa, sesi kedua dikatakan bagaimana kita itu hidup. Nah, yang ketiga saat ini, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan itu apa? Wah, yang pertama pasti, oh aku mau diberkati ya kan. Oh aku mau dikasihi Tuhan ya kan. Tapi jangan pernah salah teman-teman. Tidak ada satupun tidak ada satu hal pun yang dapat kita kerjakan yang berdampak pada kasih Tuhan itu untuk kita. Jadi jangan pernah berpikir ketika aku melayani bidang A, ketika aku fokus bidang B, ketika aku mengerjakan lebih di sini, aku menabur ini, maka Tuhan akan lebih mengasihi aku. Itu salah besar, teman-teman. Karena mau posisi kita mau berdosa sekalipun, Tuhan itu tetap mengasihi kita loh. Tuhan mengasihi pribadi kita. Kalau dosa kita, wah ditengking sama Tuhan gitu kan. Jadi salah ketika kita itu punya tujuan, wah aku mengerjakan ini supaya Tuhan itu mengasihi aku lebih. Supaya Tuhan itu memberkati aku lebih lagi. Tidak ada hubungannya teman-teman. Karena apa? Firman mengatakan dengan jelas bahwa sebagai anak Tuhan, Tuhan akan membawa kita itu untuk terus naik dan naik. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ayo kita sama-sama baca ayat itu dulu sebagai landasannya di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini bisa dimasukkan jadi satu enggak ya, Fer?
Jadi langsung aja 13 dan 14. Nah, kalau kita lihat firman ini teman-teman, kemarin saya tidak ngeh ketika saya ada di, mengisi youth itu, saya menyuplik ayat ini. Tetapi saya berhenti sampai kata-kata bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, sampai titik itu. Dan aku enggak ngerti, ternyata ini ada lanjutannya gitu loh. Nah, ketika mengisi setelah youth, saya mengisi doa malam beberapa jeda semingguan, saya dapat ayat di bawahnya. Jadi apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan kusampaikan pada hari ini sampai ke bawah. Loh, oh ternyata ini sambungannya gitu kan. Akhirnya saya membagikan ini. Ternyata ada syaratnya. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, tetap naik dan bukan turun. Itu tidak bisa Tuhan menciptakan itu, Tuhan, memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma, tidak teman-teman. Itu adalah perjuangan buat kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan ada ayat lanjutannya. Maka nih kalau baca firman itu, baca dari bawah ke atas saja mulai sekarang ya kan. Kita mulai baca dari bawahnya dulu aja. Ternyata ada syaratnya supaya Tuhan itu mengangkat kita. Apa syaratnya? Nah, kita itu harus mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kita itu tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita itu harus setia. Kan bahasanya saya gambarkan ya, tidak mengikuti Allah lain beribadah kepadanya. Kita itu harus setia. Baru kita bisa menjadi kepala, bukan ekor. Baru kita bisa dibawa naik dan naik, bukan turun. Jadi yuk teman-teman kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu bukan hal yang sederhana. Kalau kata orang sesederhana itu ya kan. Ternyata tidak sederhana. Akan menjadi sederhana ketika kita itu mau menyalipkan kedagingan kita. Akan menjadi sederhana ketika kita itu mau mengikuti perintah Tuhan. Akan menjadi sederhana ketika kita itu tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kenapa saya katakan sederhana? Karena lempeng jalani ketika kita ngikuti jalan Tuhan, enggak enak buat kita, enggak enak buat daging kita. Tetapi sudah pasti tujuannya itu apa? Kepala dan bukan ekor, naik dan terus naik. Itu sebuah perjuangan. Itu sebuah proses, lanjutan dari sesi kedua kan. Kita harus mau untuk diproses, berani ngomong, ya Tuhan aku mau diproses, aku mau ikut prosesmu. Ya kan? Dan itu tidak bisa nyontek. Sendiri-sendiri punya pengalaman sendiri-sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, ketika membaca ayat ini, mata saya tertuju dengan kata-kata yang kusampaikan pada hari ini. Dan di ayat 14 pun diulangi lagi. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Kenapa ada penekanan-penekanan di kata hari ini, pada hari ini? Berarti kan spesial hari ini tuh. Berarti khusus hari ini. Kenapa ada ayat mengatakan ini jurus sambung menyambung saya ya teman-teman. Boleh ditiru, tidak pun tidak apa-apa gitu kan. Ini pengertian yang saya dapat. Kenapa pada hari ini? Sebagai ayat pendukung yang lain. Tuhan berikan memperbarui kita. Selalu baru setiap pagi, ya kan? Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, ya kan? Setiap hari itu baru. Setiap hari itu dikatakan bahwa hari ini
Kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahan sendiri. Setiap hari itu berarti ada kesusahannya. Kenapa dikatakan kesusahan? Karena ada perintah Tuhan. Karena ada sesuatu yang membuat kita itu bisa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita diperhadapkan dengan yang namanya free will. Kita diperhadapkan dengan respon-respon kita. Selalu baru setiap hari, apakah kita tahu dengan pasti proses apa yang akan kita hadapi di depan? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tak terselami pikiranmu. Kita mau nebak langkahnya Tuhan itu tidak bisa nebak, teman-teman. Yang benar kita salah, kejegur sama. Ya yang bisa kita lalui apa? Ya day by day, hari demi hari kita ini loh. Nah, saya dapat dua hal teman-teman. Ketika membaca firman ini saya dapat pada hari ini. Diulangi terus pada hari ini. Ada apa dengan kata-kata pada hari ini? Saya dapat dua hal. Pada hari ini berbicara tentang apa sih? Sesuatu yang spontan. Sesuatu yang kita tidak tahu datangnya. Hari ini ada apa lagi ya Tuhan? Gitu. Proses apa lagi? Apa yang harus tak kerjakan? Aku ketemu siapa ya? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi itu sesuatu yang menyatakan bahwa spontanitas, sesuatu yang mendadak. Ketika Adam mendapatkan perintah berfirmanlah Tuhan beranak cucu penuhi bumi ya kan. Bertambah banyak ya kan. Terus berfirman lagi untuk berkuasa menaklukkan bumi. Hal itu hal yang mendadak mendatangi Adam. Lah, perintah-perintah ini pun mendadak mendatangi kita pada hari ini dikatakan. Tiba-tiba Tuhan berfirman, Tuhan, hei kamu buat ini hari ini, mau enggak? Mau Tuhan, ya kan? Atau kamu mau enggak? Aduh, ya apa ya Tuhan? Terkadang kita itu menebak-nebak, terkadang kita berjalan terlalu cepat karena salah menebak Tuhan, ya kan? Tapi yang paling dinilai sama Tuhan itu adalah dalam hati kita ini loh. Motivasi kita ini loh. Kita bisa nipu orang lain tapi kita tidak bisa nipu Tuhan. Tetapi dengan sesuatu yang spontan itu, sesuatu yang mendadak itu, justru dari respon seseorang itu menyatakan siapa sih diri orang itu. Setiap hari kita itu mengalami penilaian. Jadi rapot kita itu dinilai Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap detik. Dari apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan, ya kan? Komitmen kita apa, apa yang kita langgar. Nah itu semua respon kita yang menyatakan diri kita ini siapa. Terus poin kedua dari pada hari ini itu menyatakan apa sih kata-kata pada hari ini itu? Menyatakan bahwa ada expired time-nya, expired date-nya. Tuhan ngomong hari ini, dikerjakan hari ini, besok ada kesusahan sendiri. Ketika kita tidak mengerjakan hari ini, numpuk nih besok. Numpuk. Wes lewat dari time limitnya Tuhan. Yang seharusnya kita selesai di hari ini, kita tunda itu menyelesaikannya. Tuhan nanti yo, besok tak kerjakan double wis. Tapi itu akan terus menumpuk. Dan itu sudah jadi poin minus. Yang dikatakan bahwa respon kita itu seperti apa sih? Ketika Tuhan mau kita untuk mengerjakan. Karena ada saatnya Tuhan itu enggak mau kita untuk mengerjakan itu, teman-teman. Wis lewat waktunya. Kita pernah mengalami, teman-teman di komunitas ini semua, mungkin para pendengar pada saat ini mendengarkan, kita pernah mengalami masa di mana wah kita nabur habis-habisan, pelayanan habis-habisan, bekerja habis-habisan. Semua kayak ada waktunya. Ketika pekerjaan sepi, ketika pekerjaan enggak seberapa ramai, datang pelayanan. Digeruduk kita sama pelayanan.
Ya, itu saatnya kita itu untuk mengerjakan pelayanan itu dengan benar. Tetapi seringkali kita itu tidak terima, teman-teman. Ketika pekerjaan kita dibuat sepi, saatnya kita beristirahat dan lebih untuk memikirkan kerajaan surga dan kebenarannya, ya kan. Terlibat dalam pelayanan ini, pelayanan wah, ini kerjaanku ya bos, keadaan wis sepi gini, aku itu harus cari caranya gimana ini tuh rame. Ketemu ini pontang-panting, bolak-balik segala macam kita wolak-walik ya kan. Dengan kekuatan kita ya kan. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Itu kata Sailor Moon, teman-teman. Ya, yang tahun lahirnya dekat-dekat dengan saya pasti ngerti ya kan. Jadi ketika ada fase itu kita bisa menyadari timingnya Tuhan. Saatnya Tuhan untuk kita itu, oh saatnya kita itu bekerja, kita fokus bekerja, kita tidak meninggalkan pelayanan, tapi memang Tuhan yang menyurutkan pelayanan itu. Tapi ingat teman-teman, pelayanan kita dibuat surut, pekerjaan kita dibuat rahmi. Tapi jangan pernah kita itu silau terhadap berkat-berkat yang Tuhan kasih. Saya terjebak di titik itu beberapa waktu yang lalu. Saya diberkati nih pekerjaan saya. Wah, berarti saya sedang benar sama Tuhan. Wah, push pekerjaan habis-habisan. Tapi saya lupa dan kehilangan yang namanya komunikasi sama Tuhan. Saya lupa dengan yang namanya aku itu harus tetap ngobrol loh sama Tuhan setiap pagi. Ngobrol loh sama Tuhan setiap di jalan. Ngobrol loh sama Tuhan setiap malam. Saya kehilangan pribadinya Tuhan. Karena apa? Wah, saya merasa ketika saya diberkati berarti saya sudah berkenan, saya ada di jalannya Tuhan. Padahal jelas tadi saya katakan, berkat kita, apa yang kita kerjakan, pontang-pantingnya kita, tidak mengubah kasihnya Tuhan. Tuhan kalau mau memberkati kita, ya dia akan memberkati. Bukan seberapa besar yang sudah kita setorkan ke Tuhan, kalau kita ngomong masalah duit. Tetapi bagaimana sikap hati kita, respon hati kita, itu yang Tuhan lihat. Jadi hati-hati teman-teman. Ketika kita terjebak dengan yang namanya Tuhan sudah menyatakan bahwa pada hari ini, maka ya kerjakan aja day by day. Jangan pikirkan sesuatu yang melebihi dari apa yang bisa kamu pikirkan. Di firman ada katakan itu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ketika kita memikirkan sesuatu yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan, blunder teman-teman kita. Ya karena Tuhan tidak menyingkapkan itu, karena Tuhan tidak membukakan itu. Karena apa? Tuhan itu berjalan day by day kok maunya. Lah kok kamu mau berapa langkah lebih maju? Ya kerjakan dengan setia. Hari demi hari ini loh. Dengan tidak meninggalkan. Apa? Yang dikatakan perintah Tuhan. Dengan tidak serong kanan ataupun kiri. Dengan begitu, yang dikatakan akan naik dan naik. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi teman-teman, kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, sorry, di fase kita saat itu ketika kita belajar untuk day by day nih sama Tuhan. Kita mendengarkan arahan Tuhan, perintah Tuhan kita dapat ya kan. Kita kalau mau dibilang peka kita tahu, ketika Tuhan nyuruh kita nabur, kita nabur. Ketika Tuhan suruh kita mengerjakan pelayanan ini kita kerjakan. Ketika kita disuruh untuk menemui orang ini kita temui. Ketika kita disuruh mengerjakan pekerjaan ini, pergi ke sini, nemui ini, wah ternyata goal kerjaan kita berhasil. Di fase seperti itu bisa enggak sih pertanyaannya? Kita itu salah mendengarkan suara Tuhan. Bisa enggak teman-teman? Kan banyak nih orang-orang yang peka. Bahkan ketika dia sudah peka dengar-dengaran akan Tuhan. Kita kan tahu Tuhan itu roh. Tuhan berbicara secara pribadi pada kita. Orang lain kan belum tentu bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ketika kita terkonek langsung sama Tuhan, bahasanya kita sendiri, bahasa saya, enggak kok Tuhan ngomong gini kok ke aku. Terus tiba-tiba ada orang nih,
mengatakan bahwa, "Len, hati-hati ya, kok Tuhan ngomong gini ya ke aku, coba sih kamu konfirmasi." "Enggak kok, Tuhan loh ngomong gini." Karena apa? Karena kita terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Bisa salah nggak sih? Dengan jelas dan 100% saya katakan, sangat bisa. Apalagi ketika kita itu tidak mau mendengarkan masukan, suara Tuhan yang dititipkan kepada orang-orang di sekitar kita. Loh, itu sangat mungkin teman-teman. Dan sering terjadi. Dan sering saya temui. Ketika seorang itu peka, bahasanya ngeroh, aku bisa langsung dengar suara Tuhan kok. Dan sering juga saya bertanya kepada senior pastor. Pastor-pastor yang sudah senior pun. Aku nanya, masa orang yang peka, gembala, masa ketika dia melakukan sesuatu yang salah, Tuhan masa gak bisi itu Pak? Ya. Masa Tuhan gak bisi itu Bu? Katanya peka sama Tuhan. Dipakai Tuhan pelayanan luar biasa. Hamba Tuhan juga manusia. Nah itu yang sering kita tidak menyadari itu. Kita melihat seorang hamba Tuhan itu seorang yang tidak pernah salah, tidak pernah jatuh, tidak mungkin berdosa. Itu salah besar. Sedikit mencuplik. Dan ini sudah sering kita dengar. Bahwa karunia itu membawa kita naik, teman-teman. Tetapi yang membuat kita itu bertahan di atas itu adalah karakter kita. Sering kali kita semua itu terjebak dengan yang namanya karunia. Wah, orangnya peka luar biasa. Wah, kita sampai lihat, wah enggak mungkin orang ini jatuh. Karena apa? Wah, terkonek bos sama Tuhan ya kan. Dia ngomong apa, menyampaikan pesan apa terjadi loh atas kehidupanku. Enggak taunya besok itu tergeletak jatuh. Terus kita mau bilang wow gitu. Ketika kita menutup akses itu, kita hanya ngomong bahwa, "Oh, aku hanya percaya omongan Tuhan." Karena aku bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Dan kita mengesampingkan suara-suara itu. Terkadang itu dan seringkali kita itu tidak bisa mengoreksi kelemahan kita sendiri, teman-teman. Yang bisa mengoreksi itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita mau tetap humble, rendah hati untuk mendengarkan, teguran itu datang. Kita itu tetap butuh koreksi. Mau sepeka apapun kita itu tetap butuh koreksi. Saya kenal seorang hamba Tuhan besar, di masa kejayaannya, bahkan di masa keterpurukannya, dia selalu membuka ruang untuk orang-orang di sekelilingnya, orang-orang terdekatnya itu untuk mengoreksi. Kamu dapat apa tentang aku? Dan kita itu akan happy ketika sesuatu yang disampaikan itu yang enggak enak, teman-teman. Ya maklum lah, kadang itu kalau melihat seorang hamba Tuhan itu terlalu enak, terlalu nyaman itu hati kain itu bisa muncul, teman-teman. Itu bercanda, teman-teman. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan yang besar ini pun tetap humble, tetap mau membuka diri terhadap setiap suara-suara dari luar, suara Tuhan yang dikatakan. Karena ketika kita aja sedang ada dalam masalah, sedang tidak baik-baik saja hubungan kita sama Tuhan, bisa gitu kita itu nemu. Terkadang kita itu butuh dibantu. Saya sering nelpon salah satu kakak rohani, dia dapat apa buat aku? Terus beliau pun nanya hal yang sama, kamu dapat apa tentang aku? Aku gini ya, aku gitu ya. Kita saling menguatkan di sana. Bukan hanya terkoneksi vertikal, kita tidak peduli dengan yang namanya horizontal. Kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan semua masalah kita sendiri. Tanpa butuh koreksi dari siapapun.
Loh, itu sangat benar teman-teman. Ketika kita mencapai sebuah kedewasaan rohani, kita tidak akan apalagi orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan, kita tidak akan mudah menjual kesedihan, menjual cerita-cerita sedih kita. Kita tidak akan mudah untuk menceritakan pergumulan-pergumulan kita, teman-teman, ke orang lain. Yang orang tahu tentang kita bahwa kita baik-baik saja, pekerjaan kita oke, pelayanan tetap jalan, semua itu baik. Ya kita tidak akan mudah membuka itu memang gitu loh. Tetapi ketika masukan itu datang ke kita, ya kita harus dengan besar hati, tetap humble, menerima, mendengarkan, tidak langsung ditampel, ditepis. Oh, enggak, Tuhan ngomong aku akan menjadi kepala, bukan ekor. Aku akan dibawa naik dan terus naik. Jadi bisa enggak sih kembali kepada pertanyaan saya tadi? Bisa enggak sih seorang itu salah mendengarkan suara Tuhan? Sangat bisa, teman-teman. Kalau kita umpamakan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kalau dikatakan Tuhan membawa kita untuk terus naik dan naik, ini saya dapatkan dari seorang teman sahabat. Ya Tuhan memang membawa kita untuk terus naik dan naik. Kita umpamakan ketika kita naik ke atas gunung perjalanan nih kemana? Ke Malang. Dari Surabaya ke Malang enggak seberapa berkelok-kelok sih, ya lumayan lah ya. Tapi sesuatu yang mengarahkan kita untuk terus naik. Jalan berkelok-kelok. Ada kalanya kita turun, ada kalanya kita naik. Saat kita turun ini loh. Ini kan perjalanan ya memang kita itu dibawa turun. Bukan berarti kalau naik-naik terus kan. Berkelok-kelok. Tetap perjalanannya itu berbahaya teman-teman kalau berkelok-kelok. Kanan kiri itu jurang. Kita harus hati-hati. Nah, pagar kita ini apa sih? Ya mendengarkan perintahnya. Pagar kita ini apa? Tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Pagar kita ini apa sih? Tidak serong ke kanan dan ke kiri. Nah itu pagarnya kita. Tapi kita nggak bisa terhindar dengan yang namanya fase naik turun kelak-keloknya itu. Tetap harus kita ikuti itu. Bisa nggak kita jatuh? Sangat bisa. Bisa nggak kita salah respon? Wah ya pastilah. Bisa nggak gagal? Ya 100% bisa gagal. Proses kita ini berjalan bersama Tuhan ini belajar, kan belajar untuk disempurnakan hari demi hari. Tetapi kita mau lihat, apa sih kata Tuhan? Kita buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Bisa tolong dibukakan, Fer? Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi teman-teman ketika saya membacakan firman ini kembali saya itu tidak terima ya kan. Apa yang saya tidak terima dan saya itu tidak mengerti. Bedanya kasih setia sama rahmatnya itu apa sih? Ya kan? Nah, aplikasi kan semakin canggih. Tanyalah saya sama ChatGPT ya kan. Tanyalah sama Mbah Google, apa sih perbedaan kasih setia dan rahmat? Saya menemui bahwa kasih setia adalah saya bacakan ya teman-teman. Kasih setia ada berarti kasih yang teguh, tidak berubah dan setia menepati janji. Itu kasih setia. Kalau rahmat berarti belas kasihan, kemurahan hati dan anugerah. Jadi kalau di firman dikatakan bahwa tadi saya kan memulainya dengan bisa enggak kita itu salah? Bisa gagal, bisa jatuh, bisa salah mendengarkan, salah merespon, itu semua itu bentuk sebuah pembelajaran. Kalau enggak jatuh, enggak pinter. Kalau enggak kotor, enggak pinter bahasanya kalau sama anak bayi, balita. Jangan pernah takut untuk kotor, jangan pernah takut untuk jatuh. Sama seperti ketika seorang itu belajar naik sepeda. Ya pasti pernah jatuh, nggak mungkin bisa langsung kan. Nah, diperlengkapilah dengan
firman yang ratapan ini, ratapan 3:22-23. Tak berkesudahan kasih setiamu. Tuhan itu tetap ada di sana, teman-teman. Saat kamu gagal, saat kamu jatuh, salah merespon pun Tuhan itu ada di sana untuk melihat. Nah, kita itu mau bangkit enggak? Kita mau nyoba lagi enggak? Nah, itu yang saya katakan bahwa respon kita ini loh, menyatakan diri kita itu siapa. Karena apa? Tuhan sudah berjanji kok. Kasih setianya itu teguh kok, tidak berubah. Kita mau jadi, kalau dia ngomong kasih setia, tak berkesudahan kasih setia, berarti ndak akan berakhir kasih setianya Tuhan. Tanpa syarat. Loh, kalau masalah dosa, bukan berarti kita kompromi sama dosa, bukan berarti seperti itu. Dosa itu akan tetap diurusi. Dosa itu tetap harus kita bayar harga. Tapi untuk pribadi kita ini, keselamatan diri kita ini, tidak pernah kesudahan kasih setianya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap akan setia menepati janjinya. Itu kasih setia. Lah, rahmat ini bekerja apa sih? Ketika kita jatuh, nangis-nangis, mewek-mewek, ketika badai kehidupan datang nerpa kehidupan kapal kapal kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita. Rahmatnya ini itu bekerja. Dari apa? Ku menampung air matamu di kirbatnya. Ya kan? Air mata kita, keluh kesah kita yang kita sampaikan ke Tuhan. Bukan sibuk menjual kesedihan, cerita sedih kepada orang-orang supaya dibantu. Tetapi kita mencari jalan keluar itu di hadapan Tuhan. Teman-teman, ada sedikit cerita yang aneh bin ajaib. Dan sering sekali belakangan saya alami. Ketika saya itu sedang menggumulkan sesuatu, sedang tidak beres nih sama Tuhan, sedang gagal lah, wah kacau lah, tidak mengerjakan hal ini, hal itu ya kan, Tuhan undur lah, wah banyak wis yang membuat hubungan komunikasi kami ini itu tersendat-sendat. Kami itu saya dengan Tuhan ya, tersendat-sendat. Saya cuma ngomong, tolong Pak Tuhan, mbok aku itu diarahkan. Lah aku itu kudu piye ya kan. Aku ini bingung loh. Kadang itu bisa tiba-tiba mau nangis ya, kadang-kadang itu ngoceh-ngoceh sendiri ketika di jalan, ketika tapi justru saat-saat itu tuh didengar loh sama Tuhan. Itu yang dikatakan rahmat, belas kasihan. Kadang Tuhan jengkel sama saya, dia titipkan pesannya itu lewat saudara-saudara yang lain. Seorang rekan yang tiba-tiba menelpon, ya kan. Oh, disuruh nelpon kamu ya, apa kamu ya kan. Oh, jadi gini, aku memang berdoa untuk ini. Ya. Jadi selalu ketika ada seorang yang muncul ingin menyampaikan firman Tuhan. Lah ini yang saya tunggu, saya ngomong gitu. Lah ini yang tak tunggu gitu. Karena apa? Tuhan sedang gondok enggak mau ngomong sama saya. Karena males ya kan. Sering gitu kan. Sering kalau saya itu mari ngomong A, enggak saya kerjakan teman-teman. Nantilah Tuhan, nanti tak kerjano. Lewat day by day ya kan. Padahal jelas sekali firman dikatakan, pada hari itu firman-Nya, kamu mau mengerjakan hari itu enggak? Itu responnya kita. Nah, saya meresponnya benar, tapi mengerjakannya tidak benar. Alias tidak saya kerjakan gitu loh. Ngondoklah beliau. Tapi justru saat saya bertalu-talu berdoa, yang saya tahu aku kok kosong hampa, Tuhan meninggalkan aku ya. Kamu lagi gondok ya gitu kan. Dikirimkanlah juru bicara untuk menyatakan kamu harus ini, harus itu. Banyak hal yang ketika kita dibenturkan dengan yang namanya kegagalan, salah merespon ya kan, salah dengar suara Tuhan. Jangan membuat
kita itu akhirnya mundur, "Loh kok salah ya?" Rasanya aku ini ngasih itu bener ngasih buat Tuhan. Aku denger sendiri Tuhan itu nyuruh aku mengerjakan ini. Tetapi kok ujung-ujungnya keliru ya? Ujung-ujungnya kok buat orang lain itu susah ya? Ya apa sih Tuhan? Kalau kita bisa memutuskan itu untuk menyerah putus asa ya sangat mungkin. Tapi enggak. Tuhan ngomong apa? Di ratapan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Jadi belas kasihan Tuhan itu ada. Kemurahan hati itu ada. Anugerah itu tetap ada. Selalu baru loh dikatakan. Kasih setia rahmatnya itu dicurahkan selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Jadi yuk teman-teman, jangan pernah menyerah karena kita itu gagal. Jangan pernah memutuskan, ah ndak wis ndak tuhan-tuhanan lagi, oh ndak wis ndak nabur-nabur lagi, timbang keliru nyusahno orang. Ndak wis ndak pelayanan lagi. Wong di tengah pelayanan aku pun jatuh, malah jadi batu sandungan. Jangan pernah memutuskan titik di hidup kita. Saat kita itu masih bernafas, teman-teman. Karena apa? Kehidupan kita masih koma. Tuhan katakan hari demi hari. Terus kasih koma dalam kehidupan kita. Jadi selagi masih koma, jangan pernah kita sendiri memutuskan diri kita untuk berhenti. Itu respon yang penting yang Tuhan nilai. Tetap berjuang. Tetap mau, saya gini, saya paling tahu pribadi, setiap kita paling tahu pribadi kita lemahnya itu di mana. Wah, saya lemah di satu sisi, dua sisi, tiga sisi. Wah, lemahnya banyak nih Tuhan gitu. Ketika kita tahu lemahnya kita pun tahu ketika saya bergeraknya seperti ini, Tuhan itu enggak senang. Nah, ketika Tuhan enggak senang itu respon kita itu seperti apa sih? Kita akan terus mengerjakan hal itu atau kita akan berhenti, balik arah. Nah, itu respon-respon yang Tuhan lihat. Sampai saya satu titik, kalau bahasa saya, oh, putus asa aku ikut Tuhan. Wes enggak tahu wes Tuhan, mau ya apa, mau mati hidup, mau piye-piye, pokok aku tetap mau melayani kamu. Wes Tuhan kamu tahu hatiku lah ya. Jadi titik-titik poin-poin seperti itu Tuhan itu tahu kita. Nakalnya kita seperti apa, malesnya kita seperti apa, kelemahan kita itu seperti apa. Diiming-imingi dunia dikit aja mesti aku katut ya kan. Loh itu Tuhan tahu. Tapi respon kita ini loh, ketika kita mau ngomong Tuhan, pokok aku mau ya apa, aku mau tetap melayani kamu. Tuhan tetap Tuhan, pokok aku mau jatuh mau ya apa tetap gandolan. Oh mau dihamuk seperti apa, ditegur seperti apa, sudah apa-apa wes Tuhan gitu. Ya itu respon kita, respon alami kita. Respon yang benar-benar keluar dari hati ini loh, itu yang Tuhan lihat. Jadi yuk teman-teman pada kesempatan hari ini yang mau saya katakan kepada teman-teman, jangan pusing jauh-jauh. Kerjakan yang hari ini untuk hari ini. Besok itu ada yang baru. Tuhan sudah sediakan yang baru, kekuatan yang baru, kasih setia, rahmat. Semua Tuhan penuhi saat kita itu apa? Mau merespon dengan benar. Kalau kita mau jadi kepala, kalau kita mau dibawa terus naik, yuk perhatikan ulangan 28 ini. Dengarkan perintahnya, kerjakan itu. Itu proses untuk kita itu belajar. Jangan anti dengan yang namanya jatuh, jangan anti dengan yang namanya gagal. Setiap kita itu ngalami itu. Justru ketika kita berani mengerjakan itu, kita pun akan semakin cepat untuk upgrade, upsize, naik kelas, next level. Yaitu yang akan kita terima.
Itu saja teman-teman yang mau saya share-kan pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati. Shalom.